Yang kedua yang namanya passive income. Passive income tuh tidur kita dapat income. Ini yang paling penting sebetulnya adalah passive income, gitu ya. Tidur dapat income itu ada 3 jenis. Kita punya yang namanya paper asset, deposito, di mana deposito ini menghasilkan income, bunganya misalnya begitu, atau menghasilkan bagi hasil, silakan. Kemudian yang kedua selain paper asset bisa saham, bisa obligasi, bisa reksadana, bisa unit link di asuransi, yang dimana Anda tidur dapat dividen, gitu ya. Bisa apa? Royalti apa? Buku, royalti sistem, royalti CD, royalti apa? Nah ini kembali lagi Anda tidur pun dengan paper asset. Kemudian itu yang nomor 1 dari passive income, paper asset. Yang kedua adalah dari properti yang Anda sewakan atau bagi hasil. Sawah dibagi hasilkan, kemudian properti disewa-sewakan, dijadikan hotel, dijadikan kapling-kapling, disewa-sewakan. Kemudian yang ketiga itu passive income datang dari bisnis yang jalan tanpa kita. Jadi kita tidur pun bisnisnya jalan terus. Seperti laundry saya hari ini dalam usaha-usaha saya tidur pun saya dapat income. Nah, itu adalah passive income. Yang ketiga adalah namanya portfolio income. Aktif, pasif, dan portfolio. Portfolio itu apa sih? Namanya capital gain, kenaikan dari harta kita. Saya beli rumah di sini, ini rumah ini. Dulu beli di tahun 2005. Mau sudah 15 tahun yang lalu. Itu beli 2,4 M. Nah sekarang kalau dijual gitu ya 30 M. Tapi kalau dijual cepat misalnya 25 M, mau diantri orang. Berarti saya tidurin, saya dapat capital gain. Jadi capital gain saya berapa? Jadi 12,6. Jadi berapa? Jadi kalau saya 25 ya berarti naiknya 22,6 M. Tidur pun naik 22,6 M. Enak atau enak tenan? Nah inilah yang namanya capital gain. Dari saham bisa, dari kenaikan emas Anda bisa. Nah kalau benar naik itu yang namanya capital gain. Itu income ada 3. Kemudian pengeluaran, spending ada 4. Spending itu ya, satu yang tampaknya produktif. Spending ada yang produktif. Yang kedua konsumtif. Yang ketiga tampaknya produktif ternyata konsumtif. Yang keempat tampaknya konsumtif ternyata produktif. Nih, pengeluaran yang pertama yang namanya produktif. Semua pengeluaran yang membuat aktif income Anda naik, pasif income Anda naik, capital gain Anda naik, itu pengeluaran yang produktif. Anda beli emas, emasnya naik, oh produktif. Emasnya turun berarti tidak produktif kan gitu ya. Anda rekrut karyawan, beli mesin baru, pasang iklan, bututnya apa, income-nya tambah, aktif income-nya nambah, pasif nambah, capital gain, itu namanya produktif. Pengeluaran yang konsumtif ada 3 macam. Satu langsung hilang. Anda beli makan, beli ini langsung hilang. Yang kedua itu namanya passive spending. Anda langganan Netflix, Anda langganan internet, passive spending. Passive spending tidur pun tagihan jalan terus, cicilan di bank, cicilan mobil Anda, cicilan rumah Anda, itu passive spending. Pak, rumah kan harganya naik, iya tetap, tapi passive spending, orang Anda belum lunas. Nah lunas ya diambil sama banknya. Kemudian yang ketiga namanya invisible spending. Pengeluaran yang paling berbahaya yang Anda tidak tahu adalah invisible spending. Apa itu? Tahu-tahu miskin. Nomor 1 adalah inflasi. Nah ini nanti malam saya akan jelasin ya bagaimana kita antisipasi kalau usaha tidak bagus, bagaimana nanti malam kita akan bahas. Tetapi sekali lagi nih, inflasi ini begitu besarnya, Anda nggak ngerti, tahu-tahu tambah miskin, daya beli Anda berkurang. Demikian juga handphone Anda yang Anda pegang, komputer Anda yang Anda saksikan sekarang, harganya turun tanpa Anda tahu. Mercy, saya beli Mercy, nah itu turun. Lupa tuh kok beli Mercy, beli begini, tenang nanti saya jelasin. Tapi sementara ini itu yang namanya invisible spending, tambah kere tanpa Anda tahu kenapa Anda kere. Kemudian berikutnya, ini kan pengeluaran yang konsumtif. Yang pengeluaran yang tampaknya produktif ternyata konsumtif. Contohnya apa? Beli sepeda motor. Ada satu orang, ya Pak Tung bisa nabung, duitnya Pak Tung banyak. Saya ini gaji cuma 3,5 juta. Saya cicilan motor aja 1,6. Saya tanya motornya apa? Oh, saya beli CBR. CBR harganya berapa? 35,5 juta. DP-nya berapa? 9,5 juta. Cicilannya berapa? 1,6. Berapa lama? 32 bulan. Tak hitung 60 juta sekian. Saya tanya, kalau kamu beli CBR bekas 3 tahun, harganya berapa? Saya search di internet, 18 juta. Berarti dia selama 3 tahun dia kehilangan 42 juta. Invisible spending. Siapa yang saya perlu ya tobat. Anda perlu ya butuh apa? Perlu. Sebelumnya bukan, kalau perlu ya beli Honda Legend yang 2 juta aja tetap bisa.
ngeyel aja ya terserah wong yang miskin Anda. Nah, pengeluaran Itu yang ini, ngajakeun ke sebelum yang pisan. tampaknya konsumtif ternyata Ah itu produktif. lah di dia. Satu Iya tuker direkam adalah itu ah. pengeluaran untuk belajar leher ke atas. Kelihatannya kita konsumtif tapi kita dapat pahala. Yang kedua adalah pengeluaran untuk bergaul dengan orang yang kaya. Saya naik bisnis kelas, naik apa, bergaul dengan orang kaya, satu proyek bersama, udah bu. Yang ketiga, pengeluaran untuk amal. Kita tidak bisa outgive God. Jadi Tuhan memberikan kita kehidupan, kita akan jelas bahwa kita terima kasih pada Tuhan. Coba napas Anda dikasih separuh, Anda separuh, dihargai 5 miliar, mau enggak? Enggak mau. Matanya diambil satu, dihargai 10 miliar, mau enggak? Jantung Anda dihargai 1 triliun, boleh enggak? Enggak boleh lah ya. Ya, makanya kita enggak bisa outgive God. Ya. Oke, sekali lagi. Boleh enggak kita gaya? Boleh. Yaitu apa? Hati-hati. Karena kalau Anda gaya, itu sebanding lurus dengan namanya tekanan. Kalau hidup Anda banyak tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya. Jelas? Boleh nggak caranya gaya tanpa tekanan? Boleh. Caranya gimana? Pasif income segede gajah, gayanya segede kerbau. Maka Anda hidupnya akan lebih damai. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Paringin mengucapkan salam dahsyat.